Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah menulis artikel dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di sini untuk menuntut ilmu pada hari ini. Baik, adapun topik yang akan dibahas kali ini yaitu tentang penyusunan latar belakang proposal. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Safira Aulia, lalu ada Syahladia Amanda, ada Ananda Dirmayanti, dan saya sendiri Afifah Mujizatun Hasanah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pemaparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Syahladia Amanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahladia Amanda dengan NPM 20212150381 akan menjelaskan materi pertama mengenai latar belakang proposal. Secara garis besar, latar belakang adalah elemen esensial dalam sebuah proposal yang berfungsi sebagai alat jendela utama untuk memahami konteks dan kepentingan proyek yang dilakukan. Latar belakang proposal adalah penjelasan mengenai alasan mengapa sebuah karya tulis itu dibuat, yang berisi tentang mengapa penelitian dilakukan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui. Dalam latar belakang proposal, penulis memiliki tanggung jawab besar untuk menguraikan situasi saat ini, membangun kasus logis mengenai masalah yang perlu diatasi, dan mengidentifikasi dampak positif yang akan dihasilkan untuk proyek yang diusulkan. Latar belakang ini harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Latar belakang juga harus berisi tentang kondisi ideal, tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan. Bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. Selain itu, latar belakang juga harus mengangkat keresahan dan permasalahan yang terjadi. Latar belakang biasanya ditulis pada bagian awal dari sebuah proposal. Panjang pendek latar belakang tergantung dari kepentingan karya yang dibuat. Namun, biasanya latar belakang bisa dibuat sebanyak 1-2 halaman saja. Lalu selanjutnya, menurut Andrik Purwasito pada tahun 2004, latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Nah, itulah yang disebut dengan latar belakang faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Nah, faktor-faktor yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang itu harus mengarah kepada hipotesis dan disusun menurut urutan yang logis. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun latar belakang masalah yaitu yang pertama, identifikasi masalah yang relevan. Nah, latar belakang masalah harus memuat informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Kedua, sejarah dan peristiwa-peristiwa. Nah, ini latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian, tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Dan ketiga, ada analisis masalah. Dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Keempat, ada tonggak problematik. Itu latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang
akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Nah, kelima, ada data atau fakta yang ada. Itu latar belakang harus dimulai dengan mengidentifikasi topik dan mengidentifikasi topik yang perlu ditinjau dan apa yang harus diketahui, yang sudah harus diketahui pembaca tentang topik tersebut. Keenam, aspek normatif. Latar belakang harus menunjukkan kondisi yang seharusnya atau ingin dicapai secara ideal. Dalam menyusun latar belakang masalah, peneliti harus memperhatikan faktor-faktor tersebut agar latar belakang masalah yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dan memudahkan pembaca untuk memahami topik penelitian yang akan dibahas. Lalu hal yang kedua, informasi kasus baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil peneliti lain yang sejenis. Ini disebut latar belakang teoritis. Peneliti menghubungkan kasus yang satu dengan yang lain, bagaimana kasus kontemporer berhubungan dengan kasus-kasus terdahulu, dan bagaimana antara teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Nah, ketiga, ada tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Lalu selanjutnya ada model Creating a Research Space atau CARS, dikembangkan oleh John Swallows berdasarkan analisisnya terhadap artikel jurnal yang mewakili berbagai praktik penulisan berbasis disiplin ilmu. Modelnya mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan pola organisasi penulisan pengantar kajian penelitian ilmiah. CARS adalah akronim dari Create atau kreatif, Research atau diteliti, dan Space atau ruang. Juga yang dapat diartikan lebih spesifik. Swallows pada tahun 1984 secara khusus meneliti struktur wacana bagian pendahuluan dari artikel hasil penelitian yang sering disebut research article atau RA. Juga model CARS adalah ciptakan ruang penelitian. Model CARS dapat membantu kalian membangun pengenalan khususnya di bidang STEM. Model tersebut terdiri dari 3 gerak retoris yang membantu mengidentifikasi latar belakang, motivasi, dan fokus penelitian. Kerangka kerja ini dapat membantu memberikan gambaran dasar kepada pembaca tentang proyek yang lebih besar. Nah, yaitu langkah pertama, tetapkan wilayah penelitian atau topik. Wilayah penelitian ini atau topik luas adalah konteks yang diperlukan untuk memahami dan melakukan penelitian yang sedang dieksplorasi. Tujuannya adalah menjelaskan keadaan terkini di bidang keilmuan dan menjawab pertanyaan mengapa bidang peneliti umum ini penting. Kedua, ada bangun niche. Niche ini merupakan alasan atau motivasi dilakukan penelitian. Kita mempersiapkan audiens untuk memahami bagaimana penelitian ini berhubungan dengan latar belakang yang kita berikan, menyoroti kesenjangan atau masalah dalam pengetahuan saat ini yang membenarkan atau menjelaskan perlunya penyelidikan lebih lanjut. Langkah ketiga, menempati niche.
Langkah ini merupakan penjelasan bagaimana kita menyikapi perlunya penyelidikan lebih lanjut. Seperti kayak jelaskan bagaimana penelitian kita menjawab kebutuhan yang kita identifikasi pada langkah sebelumnya, dan buat daftar tujuan, pertanyaan, atau metode penelitian spesifik kita. Baik, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Afifah Mujijatun. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tahapan model CARS dari Wallace. Yang pertama ada establishing a territory, membuat medan analisis, menetapkan wilayah studinya dengan memberi pengenalan kepada pembaca. Tahap ini dibagi menjadi 3 tahapan khusus. Langkah pertama yaitu ada claiming centrality atau menyatakan pusat analisis. Pernyataan bahwa penelitian yang hendak dilaporkan tersebut adalah bagian dari satu wilayah atau bidang penelitian yang mapan, signifikan, dan berkembang terus. Contohnya seperti, meskipun daya komputasi telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, algoritma yang efisien dengan struktur data yang disesuaikan masih diperlukan untuk mendapatkan hasil yang tepat waktu. Di sini terdapat kalimat yang digarisbawahi, yaitu algoritma yang efisien dengan struktur data yang disesuaikan masih diperlukan untuk mendapatkan hasil yang tepat waktu, menunjukkan bahwa faktor ini penting untuk kita lakukan penelitian. Langkah kedua yaitu making topic generalization atau membuat generalisasi topik. Pada langkah kedua ini, kita menceritakan tentang kondisi ilmu pengetahuan, konsensus, kebiasaan, dan fenomena terkini. Menyatakan dalam istilah-istilah umum tentang situasi pengetahuan saat ini yang meliputi teori, teknik, atau syarat-syarat untuk perkembangan selanjutnya. Contohnya seperti kalimat pertama ada, hal ini mendorong minat pada alat analisis data otomatis yang pada gilirannya melambungkan peningkatan data mining atau umum. Kalimat pertama ini masih bersifat kalimat umum. Kalimat yang kedua, namun proses data mining dengan struktur data saat ini memiliki proses komputasi intensif, yaitu NP-complete atau kurang umum. Pada kalimat kedua ini sudah termasuk ke dalam kalimat yang lebih spesifik. Contoh kalimat ketiga yaitu kami fokus pada association rule meaning atau ARM karena popularitas dan kegunaannya sangat luas dalam berbagai situasi spesifik. Pada kalimat ketiga ini sudah lebih spesifik. Contoh kalimat keempat yaitu beberapa struktur data telah diusulkan untuk peningkatan ARM, namun tidak ada yang mampu mengatasi secara efektif ukuran dan dinamisme database saat ini atau sangat spesifik. Pada kalimat 4 ini sudah sangat spesifik. Lalu tahapan dari CARS Wallace selanjutnya itu yang langkah ketiga adalah reviewing items of previous research atau tinjauan penelitian sebelumnya. Nah, pada langkah 3 ini kita melakukan preview atau mensintesis penelitian yang telah ada sebelumnya yang mendukung pentingnya untuk melakukan penelitian kita. Ini bukan merupakan literatur review, tapi semacam refleksi dari penelitian-penelitian utama yang telah dilakukan. Intinya adalah kita perlu menghubungkan apa yang telah ditemukan atau diklaim dengan siapa yang menemukan atau mengklaimnya. Contohnya, pada penelitian sebelumnya, seringkali pengantar akan mengacu pada pekerjaan yang sudah dilakukan di daerah penelitian untuk memberi latar belakang. Beberapa struktur data telah diusulkan untuk peningkatan ARM, namun tidak ada yang mampu mengatasi secara efektif ukuran dan dinamisme database saat ini. Pada step ini, kita diminta untuk menjelaskan dengan cara apa pekerjaan kita menjelajahi area isu atau pertanyaan yang sebelumnya belum dieksplor secara rinci agar tidak dieksplor dengan cara yang akan kita gunakan. Dengan kata lain, kita perlu memberikan alasan mengapa kita melakukan penelitian ini.
Lalu yang selanjutnya dari tahapan model Cars-Wallace yaitu ada establishing a niche atau menetapkan permasalahan dalam analisis. Peneliti menetapkan dan menyatakan topik permasalahan dengan mengacu pada suatu informasi yang belum tuntas. Tahap ini dibagi menjadi 4 langkah alternatif. Langkah 1A, counterclaiming. Langkah 1A ini biasanya mengikuti tahapan 1 langkah 3 yang digunakan untuk menunjukkan sudut pandang berlawanan atau kelemahan temuan penelitian sebelumnya. Yang kedua ada langkah 1B, indicating a gap. Di langkah 1B ini kita tunjukkan celah alias gap dengan cara menyebutkan masalah penelitian atau wilayah penelitian yang belum dilakukan. Langkah 1B ini mengikuti tahapan 1 langkah 2. Selanjutnya ada langkah 1C, question raising. Pada langkah 1C ini kita mencoba mengangkat pertanyaan penelitian atau mirip sekali dengan identifikasi celah penelitian dengan cara menunjukkan pertanyaan kunci mengenai celah yang ada pada temuan penelitian sebelumnya yang akan diatasi atau dilengkapi dengan penelitian kita. Langkah yang terakhir ada langkah 1D atau continuing a tradition. Langkah 1D ini sering kali ditandai dengan penghubung yang logis, misalnya therefore, hence, consequently, atau thus. Baik, terima kasih Afifah. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah tahapan model Cars-Wallace. Yang ketiga ada outcropping the niche. Menerapkan masalah, peneliti beralih dari penetapan topik menuju pemaparan yang memberikan pengesahan tentang artikel yang dilaporkan. Nah, pada tahapan ini dibagi atas 4 langkah. Yang pertama ada langkah 1A yang dinamakan dengan outlining purpose atau membuat garis besar tujuan. Pada langkah 1A ini menjabarkan tujuan penelitian dengan menjawab pertanyaan mengenai tujuan dan menjelaskan tujuan penelitian dengan bahasa yang jelas. Yang kedua ada langkah 1B yang dinamakan dengan outnosing preset research atau menyebutkan penelitian terbaru atau temuan penting. Dijelaskan tujuan penelitian melalui apa yang dilakukan atau dicapai dalam penelitian serta bagaimana cara mengungkapkannya. Hal ini memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa seorang peneliti telah meneliti yang sebelumnya mempunyai perbedaan dengan peneliti yang akan diteliti. Yang ketiga ada langkah 2 yang dinamakan dengan outnosing principal finding. Nah, pada langkah kedua ini menyajikan ringkasan singkat dari temuan kunci yang ditulis. Namun perlu diingat bahwa tidak semua bidang ilmu mengizinkan bagian ini ditulis pada pendahuluan. Pada langkah keempat yaitu ada langkah 3 yang dinamakan dengan dissenting research article atau paper struktur. Pada langkah ketiga ini kita menyatakan bagaimana sisa artikel kita disusun. Baik, selanjutnya di sini ada dalam teori Cars-Wallace juga perlu adanya implementasi dalam karya ilmiah yang dibuat. Di antaranya, yang pertama, pentingnya pola retorika dalam karya ilmiah atau kemampuan seni dalam berbahasa. Yang kedua, ada perlu adanya filter linguistik sebagai sarana komunikasi yang baik. Yang ketiga, ada penambahan ide-ide pembahasan sebagai pembangun karya ilmiah. Yang keempat, ada ditulis secara logis, ilmiah dan dapat dikaji. Baik, terima kasih Ananda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang praktik penyusunan latar belakang proposal. Secara umum, latar belakang itu diartikan sebagai dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai hal-hal yang ingin disampaikan. Biasanya latar belakang memuat hal-hal yang pertama ada kondisi ideal, yaitu keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi, dan biasanya dituangkan dalam bentuk visi misi yang ingin diraih. Yang kedua ada kondisi faktual, yaitu kondisi yang terjadi saat ini, dan biasanya diungkapkan dengan cara menjelaskan situasi yang menimbulkan masalah atau keresahan, untuk kemudian menjadi dasar bagi dilakukannya suatu penelitian. Yang ketiga ada solusi, yaitu saran singkat atau penawaran penyelesaian masalah yang dialami sebelum membahas pokok masalah secara lebih detail. Keempat, perbandingan
Keempat, pembandingan, yaitu upaya membandingkan penelitian atau pembahasan saat ini dengan penelitian atau pembahasan sebelumnya. Ade Suyitno Adeyino menjelaskan tentang tata cara membuat latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian awal latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dengan model piramid terbalik, buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, objek, serta ruang lingkup yang akan diteliti. Yang kedua, pada bagian tengah, ungkapan fakta, fenomena, data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi, dengan didukung juga oleh teori dan penelitian terdahulu. Yang ketiga, pada bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan, dan akhirnya muncullah judul penelitian. Ketika menulis pendahuluan naskah artikel, pasti ada beberapa yang menggunakan panduan model CARS atau Creating and Research Space yang super singkat, jelas, dan padat. Untuk lebih jelasnya, berikut kelompok kami sajikan contoh bagian pendahuluan sebuah artikel dari jurnal internasional. Petikan ini diambil dari Closing Borders, New Teacher Co-Constructing Professional Identity in Performative Times, karya Wilkins, Basher, Kakos, Muhammad, and Smith tahun 2012. Nah, kalian bisa lihat, ini contoh tahap pertama, yaitu Establishing a Territory. Dari contoh artikel ini dapat dikatakan bahwa bagian latar belakangnya dimulai dari tahapan 1, yaitu Establishing a Territory, yang dapat dilihat dari pernyataan sebagai berikut. The ways in which teachers construct their professional identity have been extensively studied, atau dengan arti cara guru membangun identitas profesionalnya telah banyak diteliti. Melalui pernyataan tersebut, situasi penelitiannya telah digambarkan dan telah diperlihatkan juga bahwa topik penelitian tersebut menarik dan penting untuk dilakukan yang didukung dengan kutipan-kutipan terkait topik penelitian tersebut. Nah, ini contoh tahapan kedua, yaitu Establishing a Niche pada paragraf kedua. Penulisan ini menyampaikan bahwa meskipun telah banyak penelitian terkait topik tersebut yang telah dilakukan, namun sedikit sekali penelitian yang melakukan penelitian tentang dampak interaksi guru dan siswa terhadap identitas guru, yang dapat dilihat dari pernyataan sebagai berikut. Less attention has been paid, however, to the impact of teacher interaction with student on teacher identities, yang artinya namun perhatian terhadap dampak interaksi guru dan siswa masih kurang diberikan. Itulah celah alias gap yang dijadikan alasan utama oleh para penulis tersebut untuk mendukung pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya contoh terakhir, yaitu tahapan ketiga, Occupying the Niche. Pada paragraf ketiga telah ditunjukkan bagaimana penelitian tersebut memberikan kontribusi keilmuan atau pengetahuan baru serta solusi untuk menutupi celah yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yang dapat dilihat dari pernyataan sebagai berikut. This paper draws together a number of disparate but related themes emerging from our understanding of the ways in which teacher identity is constructed, with a focus on the particular impact of new teacher interaction with student. Yang artinya artikel ini mencoba menyatukan sejumlah tema yang berbeda namun terkait, yang muncul dari pemahaman kita tentang bagaimana identitas guru dibangun yang difokuskan pada dampak khusus. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selesai sudah penjelasan tentang penyusunan latar belakang proposal yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 8. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini adalah hakikat latar belakang dalam sebuah proposal adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada pembaca tentang mengapa proposal tersebut dibuat dan mengapa tindakan perlu diambil. Latar belakang merangkum konteks dan motivasi di balik proposal, menguraikan masalah atau kebutuhan yang perlu diatasi, dan memberikan alasan mengapa proposal itu sendiri ada.
Singkatnya, hakikat latar belakang dalam proposal adalah untuk memberikan dasar yang kuat bagi proposal, meyakinkan pembaca bahwa masalah atau kebutuhan yang diidentifikasi adalah masalah yang penting dan perlu segera diatasi, serta membentuk dasar logis untuk solusi yang diajukan dalam proposal. Latar belakang proposal, model Cars-Wallace tahun 1990 mengembangkan dan merevisi konsep sekuen 4 tindakan yang dewasa ini dikenal sebagai model Creating a Research Space atau CARS. Berbeda dengan sekuen 4 tindakan, CARS terdiri dari tiga komponen, yaitu M1 Establishing a Territory, menetapkan wilayah penelitian, M2 yaitu Establishing a Niche, menetapkan area penelitian yang spesifik, dan M3 Occupying the Niche, menempati area penelitian spesifik tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.